Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya Yesus.
melalui pujian, penyembahan, dan tarian kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mau menyanyi bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya.
kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Restorasimu terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami. Feel your presence, Lord.
percaya kami katakan amin Tuhan. Biar kuasa-Mu yang terjadi Bapa. Biar keajaiban-Mu yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu hadir Tuhan. Kuasa-Mu ada Bapa. Keajaiban-Mu terjadi. Kesembuhan ada bagi kami Tuhan. Mujizat-Mu ada bagi kami Tuhan. Kebebasan ada bagi kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang tetap sama. Engkau Allah yang tidak berubah. Biarkan kami Tuhan dapat menari di tengah badai. Karena kami tahu kuasa-Mu terjadi. Karena inilah iman kami Tuhan. Bahwa Engkau gak meninggalkan kami. Bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Bahwa waktu-Mu yang terindah Tuhan. Engkau yang paling indah dalam hidup kami Yesus. Engkau bekerja. Engkau bekerja. Engkau bekerja Tuhan. Restorasi Tuhan setiap hidup. Restorasi Tuhan setiap pribadi. Untuk lebih mengenal Engkau. Untuk lebih mengandalkan Engkau. Untuk lebih lagi rindu. Lebih rindu. Lebih rindu. Dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang begitu indah. Allah yang begitu manis Tuhan. Waktu-waktu bersama-Mu. Waktu-waktu yang paling berharga untuk kami. Indah Engkau. Manis Engkau Tuhan. Begitu dahsyat Engkau. Hadirat. Hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Lalu tiba Tuhan saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman itu tertanam di hati kami Bapa. Firman itu Tuhan yang menggerakkan kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu yang hidup oleh firman Tuhan. Maka kehidupan kami bergerak karena ada firman di dalam kami. Karena firman menghidupkan kami. Karena firman menjadi dasar dalam kehidupan kami Yesus. Biarlah firman itu Tuhan tertanam dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Biar firman gak kami rasakan sendiri, tapi orang-orang lain melihat firman yang menjadi buah dalam hidup kami Tuhan. Orang-orang terberkati, orang-orang melihat Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami akan memberikan sebagian dari kami Tuhan Yesus. Yang terbaik Kau berikan kami Tuhan. Berkat daripada-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai hati untuk memberi Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada bagi kami semua. Kami yang tak lagi Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Dari segala aspek kehidupan kami Kau berkati. Gak cuma bagian ekonomi, tapi kesehatan, keluarga kami, sukacita kami Tuhan Yesus. Semuanya Engkau berkati, semuanya Engkau penuhi Tuhan. Karena kami tahu berkat yang sejati, semua hal yang sejati hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dengan kebenaran firman-Mu dan memberi dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Terima bisa duduk dan yang bertugas bisa silakan. Yesus,
bangga dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua hari ini, amin. Saudara siap bawa pulang berkat Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hidup untuk diubah oleh kebenaran Tuhan. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya baca ayat ini, saudara bisa ikuti di hati, boleh juga bersuara. Yang penting dari semua itu adalah engkau membacanya dengan kerinduan ingin mengerti kebenaran ini. Amin. Oke, begini bunyi firman Allah, Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi harusnya kita sudah tahu sekarang. Kalimat ini tidak disampaikan kepada sembarang orang. Kalau saya melihat dari kata kita tahu sekarang. Karena enggak semua bisa tahu. Yang sekarang tahu pada saat Tuhan atau firman ini disampaikan, itu berarti hanya orang-orang yang secara spesifik, secara spesial. Mereka itu adalah anak Tuhan, orang percaya, pengikut Tuhan. Jadi orang percaya, orang Kristen, pengikut Tuhan harus sudah tahu. Haleluya. Jadi kalimat setelah koma ini di bawah kata sekarang, kita yang hadir hari ini harus sudah pahami ini, saudara. Nah, apa itu yang harus kita sudah pahami? Jadi ini firman khusus kepada yang mengerti tentang Tuhan, yang ikut Tuhan, yang setia sama Tuhan. Apa itu? Gini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Khotbah saya hari ini mau bicara tentang bagaimana sih Allah bekerja dalam kita, orang percaya. Saya bilang kata kita tahu sekarang, kita yang sekarang tahu adalah orang-orang percaya. Yang tidak tahu bukan orang percaya, kita yang tahu. Nah, bagaimana Allah ikut bekerja dalam kita sebagai orang percaya. Haleluya. Waktu Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, saya kasih rangkum bahwa semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Baik. Tapi ketika itu menjadi baik, sempurna, tidak serta-merta Allah membiarkan karena sudah sempurna. Saya mau beritahu bahwa Allah turut mengawal semua ciptaan Tuhan. Teristimewa kita manusia ciptaan Tuhan. Karena apa? Allah ingin program Tuhan tentang menciptakan, tentang kita diciptakan, itu harus terjadi. Satu yang Allah rindu, setiap orang percaya, setiap manusia yang diciptakan menjadi orang percaya harus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita dikawal, kemudian kita lupa, kita hilaf, kita keliru, kita salah, kita lemah, Tuhan kawal, Tuhan kasih tahu saudara. Nah hari ini Tuhan kasih tahu cara kerja Tuhan terhadap orang-orang percaya. Allah turut bekerja. Bagaimana Allah punya kerja terhadap kita ciptaan Tuhan? Bagian mana di hidup kita yang Allah ikut campur mengerjakannya bagi kita? Apakah cuma bagian kepala kita lalu Allah apa yang kita pikir Allah campur tangan? Tidak. Kata kalimat ini, dalam segala sesuatu Allah ikut bekerja. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita segala sesuatu Allah ikut campur tangan. Allah ikut bekerja. Dari ujung rambut Allah peduli hidup saudara. Sampai ke ujung kaki saudara. Allah peduli, Allah ikut bekerja. Allah campur tangan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah sekarang karena Allah menguasai hidup kita dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa saya terjemahkan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kondisimu baik atau buruk, sehat atau sakit, kaya atau miskin, keadaanmu tertindih, tertekan atau menjadi orang merdeka, bebas, teraniaya.
Di sana Allah tidak pernah memilah-milah satu bagian hidup saudara atau satu keadaan hidupmu. Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan peduli segala sesuatu. Haleluya. Jangan saudara diberkati, Tuhan sedang peduli aku. Waktu engkau susah, engkau tidak banyak hal yang engkau rindukan terjadi. Engkau rasa engkau gagal. Engkau bertanya, di mana Tuhan? Apa engkau Tuhan tidak sedang bekerja bagi hidup saya? Tapi ini khotbah mau bilang, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita dalam segala sesuatu. Amin. Oke, cara kerja Tuhan yang pertama. Secara umum saya mau kasih tahu. Cara kerja Tuhan yang pertama adalah begini. Allah tidak pernah bekerja secara instan. Amin saudara. Artinya Allah bekerja tidak pernah pakai jalan pintas. Secara instan saudara. Ulang, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas atau secara instan. Kita ini model-model mie instan semua saudara ya. Kalau doa pengen cepat-cepat dijawab. Yang setuju bilang amin. Memang begitu kita saudara. Saudara gak bilang amin emang model begitu. Tuhan kalau bisa cepat-cepat Tuhan jadi gitu. Kita saudara. Saudara, khotbah saya hari ini terinspirasi dengan khotbah saya hari Kamis malam. Hari Kamis malam judul khotbah saya itu penundaan. Tertunda, ditunda saudara. Jadi Bapak Ibu, bagaimana orang Kristen bereaksi sesuatu kepada Tuhan waktu semua yang dia minta tertunda. Semua yang diharap tertunda. Marta Maria bilang Tuhan datang, Lazarus saudara kami sakit. Tapi Tuhan tunda 2 hari. Bawa dia ke mana-mana dulu sampai jadi 4 hari. Tuhan dia tertunda. Tapi Tuhan tidak pernah punya rencana buruk terhadap penundaan-penundaan yang Tuhan mau. Haleluya. Sudah lalu saya bilang karena gini. Karena ada jemaat bilang, Pak Gembala kenapa itu khotbah gak dibawa di hari Kamis? Sangat diberkati sekali, biar semua banyak tahu. Lalu saya terinspirasi apa yang bagian yang lain dari ini. Saya bicara tentang ini, tentang Allah bekerja dalam kita. Pertama dengar baik, Allah tidak pernah bekerja secara instan hidup kita. Di Alkitab ada banyak sekali contoh bahwa Tuhan lebih memperdulikan proses daripada jawaban. Ulang, Allah lebih memperhatikan atau mempedulikan proses terhadap kita daripada doa kita dijawab. Kalau Tuhan menunda waktu menjawab doa saudara karena Tuhan sedang melakukan sebuah proses hidup saudara. Saudara, Daud diurapi menjadi raja. Tuhan yang bilang sama Samuel, pergi di sana di keluarga Isai ada raja yang kupilih. Aku telah menggantikan Saul, aku pilih dia. Dia hanya seorang anak muda yang masih ingusan, kerja jaga kambing domba. Banyak sekali orang nggak ingat tentang dia. Bahkan ayah sendiri ketika ditanya masih adakah anak-anakmu? Oh iya, sampai lupa dia saudara. Daud yang ada di padang sambil menjaga kambing domba. Dia nggak pernah kepikiran, tapi Tuhan punya planning. Orang ini harus jadi orang hebat. Dengar. Ketika Tuhan sendiri memilih orang ini harus jadi sesuatu. Tuhan tidak serta-merta memindahkan Daud dari kandang domba langsung ke panggung istana. Tidak. Tapi Tuhan kasih dia proses. Dia sudah jadi raja. Dia masih lari dikejar Saul. Dia masih dihina, masih difitnah, masih dimusuhi. Saudara. Itu namanya apa? Proses. Orang-orang yang instan, yang tiba-tiba jadi seperti yang dia mau. Kadang-kala dia tidak bisa bertahan lama. 1-2 waktu dia bisa bertahan, gugur. Kenapa? Nggak lewatin proses. Waktu Allah punya program membebaskan orang Israel, Allah mempersiapkan seorang Musa menjadi pemimpin. Bayangkan Tuhan meloloskan Musa ketika Firaun bilang semua anak umur 2 tahun, orang Ibrani harus dipenggal kepalanya. Harus mati saudara. Saudara, proses penyelamatan yang dilakukan Miriam ibu Musa adalah proses yang gak masuk akal. Dia hanya menghanyutkan Musa di sungai Nil. Yang dapat siapa? Putri Firaun. Putri Firaun buka Gala-Galater itu. Dia bilang, wey ini bayi orang Ibrani. Waktu dia bilang ini bayi orang Ibrani. Harusnya hukum Firaun bapaknya berlaku. Bayi orang Ibrani harus mati. Betul? Tapi Allah siapkan dia, Musa, untuk menjadi pemimpin. Allah tidak menjadikan ketika Musa membesar, dipindahkan langsung jadi pemimpin Israel. Bukan. Tapi Allah proses dia memiliki ilmu 40 tahun di istana Firaun.
Bagi saya 40 tahun sudah cukup. Seluruh ilmu perang dan segala strategi orang Mesir dia sudah tahu karena dia dianggap anak raja. Tapi Tuhan beda dengan kita. Tuhan bilang enggak, kalau dia hanya jadi hidup enak, dia akan tidak jadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan pindahkan dia dari istana ke padang gurun. Haleluya. 40 tahun di istana, Tuhan pindahkan 40 tahun di padang gurun. Itu yang saya mau kasih tahu, proses. Engkau minta jadi raja, engkau harus lewatin proses Tuhan. Karena apa? Karena itu gaya Tuhan kita membentuk kita dengan cara seperti itu. Di sini yang minta kaya, yang belum jadi kaya, ingat engkau sedang ditaruh Tuhan di proses hidup saudara. Engkau yang sakitnya belum sembuh-sembuh hari ini, sebenarnya bukan Tuhan gak mau jawab. Enggak, Tuhan sudah memproses. Ketika engkau sembuh, engkau memuliakan Tuhan. Halo? Amin saudara. Jadi cara kerja Tuhan adalah Allah bekerja tidak instan di hidup kita. Saudara bisa tahu kan buah yang matang instan dan matang pohon, benar nggak? 3-4 hari lalu kita ketemu burung. Burungnya di bawah jendela kamar Oma. Rupanya burung itu nabrak kaca, kita nggak tahu nama burungnya. Tapi Ben, papi dapat burung. Wah, saya kan juga cinta burung. Sudah ada 4 burung. Kita sudah jadi 5 burung kita di sini. Taruh. Kita nggak ngerti itu. Security bilang, Pak dapat burung. Itu burung kutilang. Lebih bangga lagi saya saudara. Karena kutilang sangat terkenal dengan lagunya kan. Di pucuk pohon cemara. Bukan burung garuda. Burung kutilang berbunyi. Kutilang. Pak dikasih makan apa itu? Jangan dikasih makan yang biji-bijian. Dia makan buah. Buah apa? Buah pisang, buah pepaya. Ben cari pisang Ben. Benny cari pisang saudara, kebetulan sudah sore. Saya bilang, Ben beli pisang, 1 sisir, 1 buat burung, sisanya buat papi saudara. Karena tahu papi tukang makan pisang. Tukang makan apa? Sama? Mangga saudara. Pulang-pulang habis doa, saya kan gunting rambut. Pak, itu mobil jualan mangga di depan, kayaknya matang bagus. Cuma gak sempat beli saudara. Yang bilang kasihan tolong ya. Dibawalah pisang itu saudara. Dikasih tuh burung. Waktu saya mencicipi pisang itu. Saudara saya bilang Ben beli pisang barangan. Enak itu Ben. Pas dia datang saya makan. Tuhan ini bukan barangan ini borongan. Gak enak. Pekat. Kecil. Kurus. Saya ingat. Wah ini pisang produk instan. Mentah dipaksa matang. Saya nggak suka. Besok pagi kita lihat burungnya. Burungnya sudah almarhum. Baru semalam. Saya bilang, Ben kamu salah pilih pisang. Papi aja nggak makan apalagi tuh burung. Haleluya. Enakan mana? Yang instan atau yang matang pohon? Lebih mahal mangga matang pohon bukan? Cuma saya belum jarang rasa mangga matang pohon. Kalau saudara punya coba saya mau rasa saudara. Yang matang pohon, yang perlu waktu, perlu proses. Anda tahu pohon mangga yang sering dilempar orang. Itu artinya apa? Buahnya manis. Saudara sih nggak pernah lempar mangga. Saya nih orang kampung. Di kampung kami, nama kampungnya aja Mangga, saudara. Tapi tetangga saya, Kawilei, itu mangga artinya orang sana. Kami tetangganya, tapi kami punya jalan kiri kanan pohon mangga. Pulang sekolah nongkrong di bawah pohon, tinggal dipilih saudara. Lempar. Tapi kami pilih mangga mana yang paling manis dong. Yang paling korban tuh mangga yang manis. Kita loh. Gak mau jadi korban tapi pingin manis. Tuhan mau proses kita. Dan tidak ada proses yang gampang. Enggak. Haleluya. Kalau engkau sedang tidak menerima jawaban dari doa-doamu. Engkau berpikir positif. Tuhan ku tunggu prosesmu sampai doaku terjawab. Haleluya. Yang ingin jadi profesor hari ini, sekolah dulu. Jangan mau tiba-tiba jadi profesor. Betul nggak saudara? Yang pebisnis ini, yang dagang bakpao saudara. Harus tunggu dulu, saudara berproses dulu. Amin.
Haleluya. Itu cara kerja pertama. Yang kedua, ayat pokok perhatikan. Allah turut bekerja. Yang kedua, Allah turut bekerja, ini saya artikan begini. Allah itu bekerja memakai potensi yang kita punya. Karena gini kan, Allah turut bekerja. Artinya kita kerja, Allah. Oh iya dong. Kita nggak kerja, Allah. Allah mau ngerjain apa di kita? Kita aja nggak pernah berbuat buat diri kita. Benar nggak? Hei, halo? Allah mau berbuat apa di kita? Kita sendiri nggak pernah berbuat apa-apa untuk kita. Kita tidur-tiduran, diam, nggak buat sesuatu. Lalu engkau berharap, Tuhan berbuatlah sesuatu yang spektakuler. Untuk apa saya diobaja incredible, nggak menikmati incredible-nya. Lu ngorok tiap hari. Kamu kerja, Tuhan kerja. Artinya kamu bangun dong potensi dalam saudara. Saudara, Tuhan akan pakai menurut potensi yang kau kerjakan di hidup saudara. Kenapa murid-murid Yesus tidak banyak tulis Alkitab? Tulis kitab dalam Alkitab. Tulis buku dalam Alkitab. Yang saya tahu cuman siapa? Yohanes, Petrus, saudara Petrus. Paling banyak siapa yang tulis? Paulus. Paulus bukan murid Tuhan Yesus langsung. Bahkan Paulus seorang yang mau membunuh orang Kristen. Tapi kenapa Paulus paling banyak tulisannya? Kenapa Tuhan gak pakai murid-muridnya yang hidup bersama-sama dia? Karena Tuhan memakai orang menurut potensi dia. Paulus itu belajar dari guru besar Gamaliel. Seorang ahli Taurat yang hebat terkenal namanya Gamaliel. Dia cerdas, Paulus cerdas. Paulus pintar. Maka Tuhan pakai dia. Makanya kalau kita belajar teologi, saudara, Paulus itu adalah rasul bagi orang Romawi. Kalau Petrus apa? Rasul bagi orang Yahudi. Sesama kelahiranmu, sesama kampungmu. Kamu kalau ngomong orang-orang penjajah, orang Roma, lu gak nyampe omonganmu Petrus. Tapi Paulus ke dalam kecerdasannya belajar, dia bisa berargumentasi. Makanya dia menulis buku-buku yang hebat. Allah memakai orang menurut potensi yang dia punya. Haleluya. Makanya saya beritahu kalau mau belajar, belajarlah dari sekarang. Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena Tuhan selalu bekerja dengan kita menurut potensi-potensi yang kita punya. Amin. Haleluya. Engkau gak menimba ilmu. Engkau cuma pengetahuanmu cetek. Minta jadi presiden. Susah. Saudara. Minta jadi pemimpin. Amin. Aduh, saya kalau lihat Billy main keyboard, saya mau melayani seperti Billy. Karena di gereja ini gak ada yang sebesar dia. Maksudnya sejago dia, saudara. Tapi kamu gak pernah sentuh keyboard. Engkau gak mengupgrade pengetahuan mainmu. Bagaimana Tuhan mau urapimu, engkau belajar. Haleluya. Engkau pun tahu, bukan serta-merta engkau sudah langsung tampil. Semua kita bisa membunyikan gitar, bukan? Tapi enggak semua kita bisa tampil. Yang tampil yang memiliki pengetahuan yang lebih dong, saudara. Yang serta-merta yang penting kau sudah do, de, mi. Om, saya mau pelayanan minggu. Tunggu dulu. Upgrade potensimu dipakai. Upgrade hidup saudara kepada sesuatu yang memungkinkan Tuhan bekerja semakin maksimal dalam hidup kita. Yang ketiga, kata Allah turut bekerja, saya artikan begini, bahwa Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Lu kerja, Tuhan kerja. Imbang bukan? Hello. Haleluya. Amin. Apa yang kamu buat, Tuhan akan buat. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan kerjakan. Kamu lakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu bagimu. Hukum keseimbangan. Doa Tuhan Yesus. Yesus ngajar gini. Gimana ya? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Apa? Secukupnya. Dan ulang. Dan ampuni
karena kami tidak mau mengampuni kesalahan orang. Ini hukum keseimbangan. Ampunilah kami karena kami mau mengampuni kesalahan. Haleluya. 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 Itu hukum keseimbangan. Kalau engkau ampuni orang, engkau juga harus punya hati mengampuni. Jangan minta Tuhan ampuni, engkau gak mau mengampuni. Hello? Lu kepahitan. Bersihkan dosa hambamu. Sampai 10 gram perjamuan lu. Yang lain dapat gram kecil, lu dapat 1 botol. Hei. Ketika kita tahu Tuhan mati buat hidup kita. Tuhan bilang gini, hidupmu harus serupa Kristus. Haleluya. Engkau mengampuni, engkau diampuni. Itu keseimbangan. Yang kau kerjakan, Tuhan ikut kerja. Coba satu ayat. Matius, Galatia aja. Galatia pasal 6 ayat 7. Haleluya. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan, kalau ini engkau lakukan sesat kita. Betul? Kalau ini engkau nggak pahami kalimat berikut itu kita apa? Sesat itu jangan mimpi masuk surga. Musuh terbesar gereja akhir zaman adalah penyesatan. Ajaran palsu. Tetap pakai dasi pendetanya, tetap khotbah lebih gagah dari saya, lebih hebat luar biasa, tapi sayang isinya menyimpang. Jangan sesat, itu gak bakal ketemu. Perhatikan kalimat ini selanjutnya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara dengar baik. Cara salah satu penyesatan adalah mempermainkan Tuhan. Caranya apa? Begini. Karena 2, 3. Haleluya. Kenapa Alkitab ini Tuhan Yesus ajarkan sama kita dalam satu kalimat yang sama. Saya bilang kan Alkitab dulu gak ada pasal, gak ada ayat, benar gak? Semua aslinya satu ini. Lalu dibagi-bagi supaya orang belajar mengerti tentang ayat. Jangan sesat, yang Allah tidak biarkan dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Jadi hukum keseimbangan adalah apa? Tabur, tuai. Imbang gak? Imbang gak? Imbang tidak. Siapa yang menabur? Dia yang menuai. Siapa yang menabur? Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Apa? Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Makanya saya nggak bisa jadi WL kan, saya salah-salah. Akan menuai dengan apa? Sorak-sorai yang menabur. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang menabur. Kita banyak minta menuai bersorak, tapi nggak menabur. Ini hukum yang gak mungkin Tuhan bantah. Jangan disesatkan ilmu ini. Jangan disesatkan. Ilmu yang Tuhan sedang pakai dan gulirkan dalam kita adalah hukum keseimbangan. Siapa nabur banyak menuai? Halo? Siapa nabur sedikit? Sedikit. Siapa yang tidak menabur? Tidak mungkin menuai. Saya tanya, siapa yang apa yang akan kita katakan untuk orang yang mau menuai tapi tidak menabur? Apa itu? Orang apa itu? Apa yang kita bisa sebut untuk orang yang tidak menabur tapi mau menuai? Tapi menuai. Tapi dia nggak nabur tapi dia menuai. Apa itu? MALING. Apa? Rongkit. Bahasa Sanskerta. Rombit. Bahasa Tagulandang. Haleluya. Om ini lagi menabur lagi. Apa karena Om so setting ini dekat-dekat Natal ya?
Secukup belum? Wih, jadi ketua juga menabur banyak saudara. Tapi kalau masih ada taburan, lampu udah dibeli susah gak nyala-nyala. Jam mulai ibadah kita masih utak-atik lampu, saudara. Jadi kalau saudara menabur masih bisa terpakai di gereja ini, betul ya Pak? Pasti. Lihat, gereja ini belum selesai 100%, karpetnya masih karpet cadangan di bawah. Harusnya udah karpet, tapi belum ini. Jadi taburan saudara pasti masih berlaku di sini. Yang percaya katakan amin. Iya dong saudara. Tidak ada yang mubazir di setiap taburan saudara. Amin. Tapi ini hukum cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Cara kerja Tuhan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Imbang? Imbang? Kalau kamu ampuni orang, kamu harus belajar punya hati mengampuni orang. Kalau kamu mau diampuni, ampuni orang. Kalau kamu tidak mau orang berbuat jahat sama kamu, jangan pernah berbuat jahat sama orang. Haleluya, itu imbang. Sekarang, bagaimana cara kerja Tuhan ini berlaku? Dan kepada siapa? Ayat pokok lagi, ayat pokok. Ayat pokok bilang apa? Kamu tahu sekarang, kamu ini segelintir orang. Kamu tahu sekarang. Ini segelintir orang, bukan semua orang. Nah, siapa kamu ini? Yang akan berlaku cara kerja Tuhan. Ya ayat pokok Ben. Benny lagi sorry. Ternyata bukan Benny ya saudara. Carlos. Aduh sorry Los. Cepat bukalah Los. Nah, ayat pokoknya Los. Oke. Lah perhatikan ya. Kepada siapa cara kerja Tuhan ini? Kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk... Ya sama-sama 2, 3. Mendatangkan kebaikan. Cara kerja Tuhan kadang gak bisa kita terima. Karena berbeda dengan akal kita. Berbeda dengan prinsip kita. Dengan cara kita. Tapi dengar ketika Tuhan melakukan cara Tuhan bukan dengan cara kita. Selalu dia kerjakan demi mendatangkan apa? Kebaikan. Marta Maria berseru, Tuhan orang yang kamu cinta Lazarus sakit. Cepat hari ini. Mumpung dia belum mati. Bagi Yesus bilang begini. Enggak apa-apa mati saja. Beda dengan cara kita. Tapi dengar. Ketika Tuhan mengabaikan keinginan Marta Maria. Dan yang terjadi adalah cara Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di balik semua itu. Datangkan kebaikan bukan? Makanya sekali-sekali kita jangan pakai cara berpikir kita. Biarkan cara Tuhan berlaku dalam kita. Karena yang tidak pernah terpikirkan untuk Tuhan dimuliakan dalam kita adalah satu hal yang luar biasa. Saya bilang Kamis malam itu dengar begini. Saya bilang tahu gak Allah, apa yang Allah tuntut dari hidup kita? Allah menuntut apa dari kita? Allah menuntut namanya dimuliakan. Dari siapa? Dari Lazarus, Marta, Maria. Mereka apa? Pertama orang miskin. Di kemiskinanmu pun Allah tuntut ada kemuliaan Tuhan enggak? Kedua siapa? Dari kematiannya. Kita masih sehat aja jangan mati dulu. Tapi mati sekalipun harus terjadi kemuliaan Tuhan. Saudara, Allah menciptakan saya dan saudara. Satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Aku gak bisa bro, Pak Pendeta. Aku belum jadi kaya. Jadi aku belum bisa memuliakan Tuhan. Tidak. Dalam mati pun Tuhan nuntut kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam kemiskinan ada sebuah glory yang harus hadir lahir dari kehidupan kita. Maka dengar baik, siapapun yang duduk pagi ini, yang dengar firman ini, Allah sedang minta namanya harus dimuliakan di hidup saudara. Aku masih mahasiswa om, aku bahkan masih SMA om. Dengar, Allah sedang menuntut apakah Tuhan dimuliakan di hidup SMA-mu, di engkau sebagai mahasiswa. Atau Tuhan mau dipermalukan di hidup saudara. Aku bukan penggosok, aku cuma pedagang pinggiran di emperan. Allah mau Tuhanmu dimuliakan di situ. Haleluya. Oke. Jadi itulah cara Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi ini dia. Siapa itu? Mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kamu tahu sekarang Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi. Jadi kamu udah tahu sekarang kan? Sekarang kamu udah tahu bukan? Bahwa kalau Allah bekerja dengan cara-cara Tuhan itu bagi siapa? Ayo bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai rencananya Tuhan.
Jadi kita tahu sekarang, kalau kita tahu Allah mau bekerja dengan cara Tuhan, maka jadilah orang yang mengasihi itu. Supaya terjadi pemberlakuan cara kerja Tuhan atas hidup kita. Dahsyat Tuhan luar biasa. Saya memiliki dua makna arti di sini. Pertama, cara kerja Tuhan berlaku bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, kalau dengan kalimat ini saya pahami begini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi siapa sih orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan pasti mengasihi Allah. Haleluya. Orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Orang yang kemudian tidak mengasihi Tuhan, sekalipun ada di gereja, itu menunjukkan bahwa memang dia tidak mengasihi Tuhan. Oh sorry. Memang dia tidak terpanggil sesuai rencana Tuhan. Makanya ada bahasa begini bahwa orang-orang yang memang terpanggil secara khusus, mereka tidak akan pernah biar loncat kemana-mana. Mereka akan tetap dalam lawatan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Oke. Kedua, siapa sih orang yang akan mengalami cara kerja Tuhan? Kalau orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Amsal bilang adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Roma pasal 15 juga. Yohanes pasal 15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Jadi siapa orang yang akan mengalami cara kerja Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa? Itu adalah orang yang terus mengasihi Tuhan dalam segala perkara. Dia kekurangan, dia terus mengasihi. Dia kelebihan, dia terus mengasihi. Karena dia tahu mengasihi Tuhan adalah alat bukti dari orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan kamu yang manggil aku, tapi akulah yang memanggil kamu, kata Tuhan. Benar? Haleluya. Maka ada pandangan orang bahwa tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk dapat diselamatkan. Saudara duduk di sini adalah orang-orang yang mengalami panggilan Tuhan secara khusus. Saya mau beritahu, kasihilah Tuhan Allahmu yang telah memanggil engkau. Ada 1001 cara Tuhan memanggil, kita nggak bahas di sini. Tapi dengar, kalau engkau alami panggilan khusus, engkau pasti setia kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Pemain musik datang ke depan. Haleluya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan di hati dia. Karena dia menempatkan Tuhan adalah orang yang paling dia kasihi. Saudara pernah mencintai, mengasihi seseorang dengan baik? Saudara, apapun engkau akan bayar harganya. Demi apa? Tetap dekat dengan orang yang engkau kasih. Tundukkan kepala, kita mau nyanyi. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tundukkan kepala, kita buka hati saudara. Bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segala. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Tundukkan kepala saudara. Apakah di sini ada yang sedang bergumul tentang sesuatu di hidupmu? Mungkin kau sedang bergumul tentang masa depanmu. Tuhan, aku mau nikah harusnya tahun ini. Tapi kenapa belum, Tuhan? Maukah engkau mengalir bersama rencana Tuhan? Bahwa Tuhan mau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara.
Engkau sudah bergumul Tuhan, tapi kenapa tidak terjadi seperti yang ku minta. Tuhan, aku mau usahaku diberkati Tuhan. Lebih besar dari sekarang yang ku mau Tuhan. Tapi kenapa belum? Dengar. Perhatikan cara kerja Tuhan. Allah lebih mengutamakan proses daripada sekedar menjawab langsung doa. Karena Allah mau engkau matang dulu. Waktu engkau matang dan Tuhan pindahkan kepada proses berhasil, engkau tidak akan jadi orang sombong. Karena engkau tahu bagaimana engkau diproses, begitu sulit, begitu rumit. Daud harusnya sudah jadi raja, tapi Tuhan tunda belasan tahun lamanya buat dia duduk karena Tuhan proses. Musa memimpin, Tuhan tunda 2 kali 40 tahun karena Tuhan mau proses. Saudara, dalam proses Tuhan kepada saudara, tunjukkan bahwa engkau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Biar doamu belum terjawab, biar rencanamu belum tercapai, tapi engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau terus mengasihi Tuhan dengan segala potensi yang ada pada hidup saudara. Sembari engkau mengupgrade hidup. Ini Tuhan aku layak Tuhan pakai. Ini Tuhan aku layak Tuhan berkati. Ini aku Tuhan layak. Layak aku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus Ada yang mau dibantu doa secara khusus? Engkau boleh datang dengan iman. Yang bawa pil perpuluhan yang ingin didoakan, engkau boleh datang. lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Pakai tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat yang mengalir atasmu, berkat kuasa kasih sayang Allah. Apa yang engkau doakan, engkau rindukan terjadi. Terjadilah bagi hidup dalam setiap pekerjaan Tuhan yang dahsyat ini, sehingga hidupmu diberkati, jasmani rohanimu, tubuh jiwa rohmu, engkau keluarga, suami istri dan anak-anak diberkati. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan berlaku atas keluarga Tuhan. Pemakaian Tuhan dahsyat, kuasa kasih-Mu gak pernah jauh. Ketika mereka terberkati dalam segala mereka kerjakan Tuhan, mereka memahami cara kerja Tuhan atas mereka. Mereka sabar tekun dengan setia-Mu, setia mereka. Terima janji dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan besar, kuasa Tuhan ajaib, mengalir berlaku bagimu. Tuhan kasih Allah tidak pernah jauh. Keluarga terus diberkati Tuhan. Dan terima janji berkat ini atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan dan kebaikan Tuhan memakai anak ini Tuhan, memiliki harta yang lebih besar. Pakai dia dari segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga muda ini, lawat dengan cinta kasih-Mu, pemakaian Tuhan ajaib, kesetiaan mereka, apa yang mereka buat, korbankan, berikan. Tuhan membalaskan mereka berlimpah-limpah dalam nama ini. Berkati buah kandungan ini Tuhan, jadikan ini bayi yang hebat, bayi yang luar biasa, bayi yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak muda yang hebat diberkati, janjinya ya dan amin atasmu, berlaku bagimu sekarang dan selama-lamanya. Kuasa yang terbalik ini akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hidup. Terima janji Tuhan, anugerah kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan berlaku bagimu. Jadilah anak muda yang hebat, yang diberkati, yang tidak pernah kekurangan, karena Tuhan tahu bagaimana merendah hal yang kemudahan. Kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan berlaku atasmu. Kuasa yang tak terbatas ini akan bekerja di hidupmu. Dan kau diberkati, kau dikeluarkan. Dan apa yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dimuliakan di hidupmu. Terima kuasa ini dan pujinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah besar Tuhan berlaku atas anak-anak muda ini, sampai mereka menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan mereka punya masa depan yang gemilang, yang hebat luar biasa. Terima janji ini
haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari lagi katakan, Yesus lebih besar, oh dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Nyanyi sambil angkat tanganmu. Inilah aku Tuhan yang membutuhkan Engkau dalam segala perkara. Kekuatanku, Yesus lebih besar dari segalanya. Oh, Yesus lebih besar dari segalanya. Segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami percaya, kami mengerti, kami tahu sekarang bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan. Cara kerja-Mu yang kadang kami tidak mengerti, Tuhan. Oh, Tuhan bisa membuat orang yang menghemat secara luar biasa, tapi terus berkekurangan. Kadang kami tidak mengerti, ada orang yang menyebarkan hartanya, tapi terus berkelimpahan. Kadang kami tidak paham, Tuhan, tapi kami belajar apa yang Tuhan katakan. Kami mau ikutin, karena itu cara kerja-Mu dalam kami, Tuhan. Limpahi kami pemahaman, pengertian tentang cara kerja Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Supaya kami mengalami letupan-letupan keajaiban, letupan-letupan mujizat dalam kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini, hamba berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kalau mereka siswa-mahasiswa diberkati dengan hikmat kepintaran. Mereka mengupgrade sesuatu di mereka sebagai modal pemakaian Tuhan di hari esok. Kami pun Tuhan sedang berusaha. Apapun kami Tuhan, kami pegawai negeri swasta, kami buruh tani, apapun Tuhan profesi kami. Kami tetap mengerjakan dengan mempercayai bahwa apa kalau kami bekerja, Tuhan ikut bekerja bersama kami mendatangkan berkat-berkat yang hebat dan luar biasa. Teristimewa kami yang melayani Tuhan, yang memberi hidup bagi Tuhan, menyerahkan Tuhan dalam setiap tawaran-tawaran pelayanan sekecil apapun di gereja ini. Apa yang kami buat, pasti Tuhan membalaskan berkat imbang dalam kehidupan kami. Seperti apa yang kami buat Tuhan untuk melayani Engkau. Setiap kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Limpahi kami dengan anugerah-Mu, lawat kami, bimbing kami Tuhan. Tuntun kami kepada pengertian-pengertian yang lebih dalam tentang firman-Mu. Supaya kami semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Semakin hari kami menjadi sama seperti Kristus. Menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Dan kami ingin hidup kami menjadi alat sasaran akhir dari tujuan Tuhan. Yaitu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Semua yang ambil bagian sudah diberkati. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Lawat mereka dengan cinta-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang tetapkan Tuhan. Ingatkan firman yang pernah mereka dengar. Tuhan biar mereka bergairah kembali karena firman itu membakar hidup mereka Tuhan. Firman itu Tuhan bergelorah kembali Tuhan. Menyemangati mereka untuk mereka datang melangkah di rumah Tuhan. Bersama-sama kami di hari esok menyembah memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sudah berkati semua persembahan kami, pengorbanan kami, apapun yang kami buat hari ini. Diberkati Tuhan. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan. Tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri dengan kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya, haleluya. Kemuliaan dan
Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangannya? Oke, semua stok lama. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Pengumuman, ada ibadah tengah minggu hari Kamis pukul 7.30. Hari Sabtu ada doa puasa bagi setiap jemaat yang rindu untuk beribadah dan berdoa bersama, bisa datang di gereja jam 7 malam. Minggu depan ada ibadah pertama yang dilakukan pada pukul 8 pagi. Ibadah kedua yang dibarengi dengan sekolah minggu pukul 10 pagi. Kemudian ibadah ketiga yang dipimpin oleh pemuda remaja pukul 5 sore. Demikian pengumuman dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.